Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Sefira dengan stambuk F1C1 19031 dari kelas Kimia A. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai membran lipid untuk memenuhi tugas biokimia 1. Yang dimana pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa soal, yaitu sebanyak 10 soal. Soal yang pertama, berikut ini adalah gambar proses transport membran. Apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut? Jawabannya yaitu D. Molekul air dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang dimana difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dari pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi difasilitasi merupakan jenis difusi yang terjadi akibat bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel. Protein integral ini memiliki saluran hidrofilik melintasi membran yang bersifat selektif untuk zat terlarut tertentu. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Nomor 2, bagian 1 dan 2 adalah jawabannya B. Protein peripheral glikolipid protein integral. Dari gambar yang ditunjukkan, yang dimana pada bagian pertama yaitu protein perifer, kemudian pada bagian kedua yaitu glikoprotein, bagian ketiga glikolipid, dan bagian keempat fosfolipid, dan yang terakhir bagian 5 yaitu protein integral. Nomor 3, di bawah ini bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun bagian dalam adalah jawabannya A. Inti sel. Membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transfer molekul dan tempat pertukaran zat. Inti sel sendiri memiliki fungsi utama sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Sementara mitokondria berfungsi menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Sitoplasma adalah penyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang ada di dalamnya. Fungsi dinding sel yaitu dapat menentukan bentuk, kekuatan, dan serta dukungan terhadap tumbuhan. Nomor 4, perhatikan gambar. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan jawabannya A. Osmosis, karena air dalam larutan A masuk ke dalam bagian B karena bersifat hipertonik terhadap A. Osmosis sejenis difusi mewakili pergerakan air melintasi membran yang sebagian permeabel dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Osmosis terjadi di dalam sel.
Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, jelaskan perbedaan transport aktif dan transport pasif pada sel serta contoh keduanya. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dari sel. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Contoh dari transport pasif yaitu difusi dan osmosis. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif terjadi pemumpaan molekul melewati membran dan melawan gradien konsentrasi. Contoh dari peristiwa transport aktif antara lain pompa natrium kalium, endositosis dan eksositosis. Nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai transport pasif adalah C. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi dan saluran protein untuk melewati membran plasma. Nomor 7, endositosis terjadi pada peristiwa penangkapan kuman oleh sel darah putih. Penjelasannya, endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Langkah-langkahnya pada dasarnya merupakan kebalikan dari eksositosis. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Endositosis terjadi pada peristiwa penangkapan makanan oleh sel ameba. Endositosis adalah masuknya benda ke dalam sel melalui membran sel. Endositosis merupakan peristiwa transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan membutuhkan energi. 8. Perhatikan pada gambar berikut. Proses transport zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X. Perubahan dari Y menjadi X seperti pada gambar tersebut karena peristiwa jawabannya yaitu osmosis, di mana A hipertosis. Jawabannya C osmosis, di mana A hipertonis dan B hipotonis. Osmosis yaitu molekul air berpindah dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran selektif permeabel. Nomor 9, berikut mekanisme transport zat melalui membran. 1. Difusi, 2. Endositosis, 3. Osmosis, 4. Pompa air, 5. Eksositosis, 6. Difusi dipermudah. Mekanisme transport zat yang menggunakan energi adalah jawabannya
D. 2, 4, dan 5. Endositosis, pompa air, dan eksositosis, yang dimana aktivitasnya yaitu menggunakan energi dan termasuk transfer aktif. Sedangkan difusi, osmosis, dan difusi dipermudah. Yang dimana aktivitasnya tidak menggunakan energi, dan ini merupakan termasuk transfer pasif. Selanjutnya nomor 10. Pengangkutan melalui membran secara aktif adalah, jawabannya E. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Transfer aktif memerlukan energi dan protein untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel, dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel dengan melawan gradien konsentrasi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.